Saya kira banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi sayang kalau 5 tahun terlalu pendek, kita bisa menjadi topangan pembangunan nasional kemudian. Karena posisi Sulawesi Utara yang sangat berada di negaranya kita membangun Sulawesi Utara lewat pelabuhan itu. Dan harus terrebut di antara kita sehingga ketertinggalan Provinsi Sulawesi Utara begitu banyak jauh. Padahal sebelum Indonesia merdeka, tokoh kita Dr. Samratulangi sudah menulis dalam bukunya bahwa masa depan Indonesia ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya calon gubernur dan wakil gubernur kita dalam bentuk dukungan dari partai politik. 1, 2, ya silakan disitu layar satu yang telah disediakan. Mohon ditahan sebentar. ya, selesai. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian, kita beri aplaus yang meriah. Jadi saya tadi dalam acara deklarasi saya sampaikan bagaimana kita memenuhi visi-misi kita dan janji politik kita pada waktu pemilu 2015 sampai 2020. Semua pekerjaan kita sudah tuntaskan karena program besar sehingga ada yang belum selesai, misalnya Kuwin, bendungan Kuwin, bendungan Lolak itu belum selesai. Memang karena pekerjaan makan waktu yang sangat panjang. Begitu juga jalan tol belum selesai semua, jalan Ring Road 3 juga belum selesai semua. Jadi memang banyak pekerjaan kita yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Sehingga saya berkeinginan melanjutkan kembali pemerintahan kita 10 tahun supaya semua visi-misi dan janji politik kita bisa tuntas semua dan rakyat Solo merasakan secara langsung manfaat dari kepemimpinan ODSK. Ya. Dan kira-kira Pak, seberapa yakinkah Bapak untuk memenangkan Pilkada 2020? Saya kira semua partai, hampir semua partai yang punya kursi di DPR RI mendukung saya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Itu menggambarkan bagaimana para pemimpin politik di Indonesia percaya kepemimpinan ODSK selama 5 tahun ini. Sehingga kami pun bersyukur karena dipercaya oleh para pemimpin politik maupun masyarakat Sulawesi Utara melalui survei. Serikandi akan melambat, karena Bapak tidak takut serikandi. Bapak Manado, Pak. Bapak Manado tadi sudah diumumkan seperti apa, Pak? Kota Manado tadi sudah diumumkan langsung oleh Ibu Puan Maharani secara virtual tadi jam 3. Ya. Saya nggak ikuti karena kita ada di dalam acara itu. Calonnya siapa, Pak? Bukan oleh Ibu Puan Maharani bahwa calonnya Andre Lambo pasangan Serikandi akan melambat, Pak. Kalau Bapak tidak takut. Target berapa persen untuk periode kedua? Target Pilgub, ketua tim kampanye mengatakan 75%. Kalau saya pribadi 80%. Dan Pak, Kalau untuk 7 kabupaten kota yang lain, kabupaten kota kita pasti menang. Karena satu kalah. Kayaknya. Pasangan ini kan masuk dengan sebutan ODSK. Saat ini ganti dari Pondok Stephen. Ya sama, nggak ada beda. Tergantung mana mau suka sebut oleh Stephen, mana ODSK, silakan. Jika dipercayakan 5 tahun ke depan, Oh bisa datang. Gelora udah kontak saya, PKI juga sudah kontak, mudah-mudahan SK-nya besok datang sehingga pada waktu mendaftar mereka juga ikut bersama. Ya. terkait penantang Pak ini Pak, 2 perempuan Pak di Serikandi ini. Kenapa? Penantangnya Pak ini. Oh biasa, saya hidup 10 bersaudara, 7 saudara-saudara perempuan. 3 laki-lakinya juga biasa hidup dengan perempuan dan bersaing ya. Oke, siap, Pak. PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Bapak Kami dari Stephen Kando yang juga sudah memberikan dukungan dan rekomendasi kepada kami sehingga bisa maju ini. Hari ini sudah dibacakan dan tentu tugas ini sudah dimulai. Ya. PDI Perjuangan membutuhkan suatu sinergitas dalam pembangunan di daerah ini.
dan tentu itu semua akan dimulai dengan mendapatkan mandat rakyat melalui pemilu kada. Nah, ini yang akan kami perjuangkan. Mohon kawan-kawan pers membantu, ya, mendoakan kami juga masyarakat Kota Manado, mendoakan kami supaya kami bisa mendapatkan dukungan rakyat pada 9 Desember yang akan datang. Jika terpilih nanti apa yang akan menjadi prioritas begitu? Yang menjadi visi misi kami akan sama dengan Pak Presiden Jokowi, akan sama dengan pasangan Oli Dono Kambe dan Stephen Kando, dan kita kira untuk muatan lokal akan diimplementasikan dalam program. Target menang. Ya. Kalau mau bilang persen, kalau aturannya ya setengah aja udah menang. Ya. Yang penting menang dulu. Itu kan Pak, menghadapi Nasdem dan Demokrat, melihat komposisi dua ini, optimis dari PDI? Ya, kalau Pak Andre dan saya tidak optimis, orang tidak maju loh. Orang anggota DPRD, beliau ketua DPRD. Kalau orang tidak optimis, dan pasti orang akan menangkan ini tanpa mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya kira kan di PDI Perjuangan, menjadi kader PDI Perjuangan, tadi Ibu Mega juga sampaikan dalam pengarahan beliau bahwa siap ditempatkan di mana saja. Ya. Pak Andre dan saya pada saat ini kan ada di legislatif dan sudah mendapat tugas untuk berjuang mendapatkan kursi legislatif. Ya itu, kita ikut saja sebagai kader partai, ya ikut perintah partai. Taruhannya sangat besar loh Pak. Enggak, di politik kan kalau nyana ada taruhan nggak seru dong. Jadi harus ada yang diperjuangkan dan harus ada yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada orang ya, seperti itu. Memang Anda sudah lama menginginkan untuk duduk di eksekutif. Ya, kalau orang melihat undang-undang yang perkembangan sistem politik di Indonesia, dulu cita-cita dari seorang politisi kan paling tinggi ke legislatif, jadi anggota dewan. Ya, karena ada sistem undang-undang yang membolehkan, ya, dan tugas ke partai juga, maka saya harus empower seluruh politisi yang muda, apalagi yang muda, ya, untuk berani mengambil keputusan. Saya mau jadi eksekutif, saya mau jadi pengambil kebijakan. Apa yang memprovokasi Anda? Nah, ada yang memprovokasi Anda. Yang pasti cita-cita saya kan dari awalnya ini ada kader di PDI Perjuangan, ya, mensejahterakan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dimanapun, di legislatif, di eksekutif. Ketua, apa alasan utama, paling utama DPR